Untuk terluka, ya, siap untuk mungkin disiksa, siap untuk ditangkap oleh musuh, dan kesabaran kita yang harus lebih, gitu kan? Hal yang tidak gampang, hal yang tidak mudah. Maka apa? Seyogianya dalam bakti kita kepada orang tua kita itu sampai begitu juga. Ya, yang mungkin kita tertuntut untuk adanya sabar yang lebih, maka kita harus sabar. Gitu ya. Yang tertuntut kita harus berkorban waktu kita untuk orang tua kita korbankan waktu kita. Yang kita untuk berkorban dengan harta kita untuk orang tua kita, maka apa? Kita berkorban. Yang kadang, ya, apa yang kita lakukan bakti kita kepada orang tua kita tidak seperti pengorbanan kita di dalam jihad fisabilillah. Gitu ya. Nah, maka pelajarannya diantaranya kenapa di hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan bakti kepada kedua orang tua dari jihad fisabilillah, karena bagaimana ketika kita untuk berbakti kepada orang tua kita bisa sebagaimana di dalam jihad kita. Ya, kadang kan kita baru dikit udah nggak sabar, ya, mau berkorbannya cuma sedikit untuk orang tua, berkorban waktu hanya sedikit, berkorban tenaga hanya sedikit, gitu ya. Padahal kalaulah sampai menghabiskan harta kita, menghabiskan waktu kita, menghabiskan tenaga kita, maka seperti itulah seyogianya yang untuk kita lakukan bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Ya. Kemudian berikutnya, berbakti didahulukan dari jihad ketika jihad fardu kifayah. Ya, seperti tadi ya, yang sudah kita sampaikan, berbakti didahulukan dari jihad fisabilillah pada waktu jihad itu berhukum fardu kifayah. Ya. Kemudian pelajaran yang keenam, bentuk-bentuk perbuatan baik kepada kedua orang tua. Ya, bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua. Seperti apa bentuk-bentuknya? Ya. Ini dimana apa? Kita berbicara pada waktu, ya, ketika semasa hidupnya mereka. Nah, nanti ada setelah daripada wafatnya mereka. Yang pertama, bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik, yang tetap menjaga adab. Ya. Jadi kalau kadang kita bisa untuk beradab, berbicara dengan teman kita, berbicara dengan orang lain, yang tapi kadang karena sudah terbiasa mungkin komunikasi dengan orang tua, yang kadang kurang memperhatikan adab dengan mereka. Jadi tetap memperhatikan adab. Ya. Dan artinya adalah, ya, bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Berinteraksi dengan mereka dengan cara yang baik. Berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang baik. Bermuamalah dengan mereka dengan cara yang baik. Ya, ini pertama ya, bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, yaitu berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Ya, jangan mengasarinya, jangan membentaknya, jangan mengangkat suara yang lebih tinggi darinya. Ya. Maka nanti, ya, wala taqul lahuma uffin. Yang tidak boleh bagi kita untuk mengatakan bapak ini, ibu ini, nggak usah sajalah, saya nggak mau, itu merepotkan, itu memberatkan. Nggak boleh bagi kita untuk berkata seperti itu. Ya, untuk berkata seperti itu saja tidak boleh, apalagi lebih daripada itu. Ya, jangan memahaminya itu. Kan yang nggak boleh berkata berarti kalau lebih dari itu boleh, ngerepoti boleh, ngabisin uang orang tua boleh, ya kan? Ya, kemudian membuat
membuat pusing orang tua boleh, ya. Membuat sedih orang tua boleh. Justru hal itu lebih dari hanya sekedar mengucapkan kata itu saja tidak boleh, apalagi pada hal yang lebih daripada itu, ya. Nah, ini kedua. Ketiga, tawadhu, rendah, ya, rendah hati. Tidak boleh kiber, sombong kepada mereka, ya. Jadi tawadhu, ya. Ya, artinya apa? Kita bisa seperti ini saat ini ya karena orang tua kita. Ya. Yang minimal adalah berkat daripada doa-doa mereka. Yang karenanya apa? Sehebat apapun kondisi kita, jabatan kita, kedudukan kita, pandangan orang terhadap kita ketika berada di masyarakat, ketika kita pulang ke orang tua kita, kita sebagai anak untuk orang tua kita. Ya, lepaskan semuanya. Ya. Yang ketika mungkin merasa diustati, lepaskan keustatannya. Yang ketika kemudian mungkin menjadi seorang RW RT, lepaskan ke RT-an dan ke RW-annya. Ketika sudah masuk di rumah orang tuanya, ketika kemudian seorang direktur, seorang polisi, seorang tentara dan lain sebagainya. Ya, lepaskan baju-baju itu semua ketika sudah masuk ke rumah orang tua kita. Bagaimanapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, ya, maka kita akan datang untuk orang tua kita sebagai anak. Ya, nah ini. Kemudian yang keempat yaitu apa? Memberikan infak, sedekah kepada kedua orang tua. Ya. Kita mendapati firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 215. Ya. Yas'alunaka madza yunfikun? Mereka bertanya, apa yang kalian infakkan? Qul ma anfaqtum min khairin. Hendaklah kalian untuk berinfak dari perkara-perkara yang baik. Dari harta kalian atau benda apa yang kalian miliki, falil walidain, dan untuk orang tua. Wal akrobin, dan saudara dekat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan anak-anak miskin. Wabni sabil, ya, yaitu orang yang tersesat jalan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dari apa yang kalian lakukan dari perkara kebaikan, Allah ngerti. Yang tidak mesti atau tidak perlu orang lain tahu. Jangan khawatir, Allah ngerti. Ya. Bahkan kalau Ibunda Aisyah, ya, beliau kalau mau bersedekah mencari uang terbaru dan dilumuri minyak wangi. Ketika ditanya wahai Bunda Aisyah, kenapa kamu melakukan itu? Karena apa? Beliau mengatakan, aku mendengar Rasul pernah bersabda, inna sodaqota taqa'u fiyadillahi qabla an taqa'a fiyadisail. Sesungguhnya sedekah kita ini pertama akan diterima dulu oleh Allah sebelum diterima dengan orang yang akan menerimanya. Masya Allah. Kadang kita sebaliknya ya, cari yang paling kusut, jelek gitu kan. Cari yang paling kecil nilainya. Masya Allah. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita mau bersedekah, cari yang paling bagus uangnya. Bisa jadi sebelum kita masukkan, gitu kan, sebelum kita masukkan ke kotak, sebelum kita berikan kepada yang menerima, maka kita kasih minyak wangi dulu biar wangi. Masya Allah. Karena apa? Akan langsung diterima oleh Allah terlebih dahulu, baru nanti akan diterima di tangan orang yang, ya, merealisasikan atau yang kemudian menerima daripada sedekah tersebut. Sangat jelas di sini. Sedekah yang harus kita keluarkan pertama untuk siapa? Falil walidain, kedua orang tua. Ya, jadi kalau kita mau sedekah kemana, perhatikan dulu orang tua kita. Bahkan apa? Anak yatim itu dinomor sekiankan dari kerabat kita. Wal akrobin wal yatama. Yang kadang ini perlu kita luruskan di tengah-tengah umat, yaitu apa?
kadang seorang itu kalau bersedekah untuk anak yatim, kayaknya mantep banget. Gitu kan? Kayaknya mantep banget, kayaknya kemudian ikhlas banget, kayaknya kemudian seolah-olah artinya sudah terkumpul pahalanya yang banyak banget. Ya. Padahal apa? Ketika dia mungkin mendapati adik dia yang lemah, kemudian Pak D dia yang membutuhkan, pamannya membutuhkan, ya, apalagi orang tuanya, itu yang lebih dulu untuk kita lakukan. Pahalanya sama, bahkan lebih. Ya kan? Karena Rasul pernah berkata kepada istri daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud, Zainab. Ya. Yang ketika Zainab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku miskin. Aku punya uang, mau bersedekah kepada dia. Apakah boleh ya Rasulullah?" Rasul mengatakan boleh, falaki ajron. Bagi dirimu 2 pahala. Ya, ajrun silah wa ajrun sodakoh. Kamu mendapatkan 2 pahala, pahala menyambung silaturahmi, gitu kan? Karena itu suamimu, itu adalah saudaramu, gitu kan? Dan yang kedua adalah pahala sedekah itu sendiri, gitu ya. Nah, maka diupayakan, ya. Paling enggak, Bapak Ibu rahimakumullah, kita mendapati keutamaan sedekah subuh itu ya. Kalau bisa jangan sampai kita di rumah nggak punya kencleng tabungan subuh. Harus punya. Beli yang agak gede itu contoh mungkin plastik. Ya, kalau mungkin masjid nggak memfasilitasi, dah kita beli sendiri mungkin harga berapa? 5.000 atau 10.000. Gitu kan? Ya karena apa? Di setiap pagi subuh itu adanya malaikat. Yang ketika mendapati ada hamba yang bersedekah, Allahumma a'ti munfikon kholafan. Ya Allah, ini hambamu pagi hari bersedekah, maka apa? Mudahkanlah rizkinya di pagi hari ini. Berkahilah rizkinya, banyakkanlah rizkinya. Sedangkan ketika malaikat mendapati di pagi hari ada seorang hamba yang tidak berinfak, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, ini hambamu yang pelit, pagi hari dia gak mau bersedekah, maka apa? Sulitkan ekonominya, sulitkan rizkinya, sulitkan keberkahannya. Masya Allah, doanya malaikat loh ini. Bukan doanya kita, doanya malaikat. Ya, yang sehingga apa? Nanti dari infak subuh kita ini yang sudah kita kumpulkan, ya bisa toh untuk orang tua kita, untuk adik kita yang mungkin membutuhkan, untuk kemudian paman kita, untuk fakir miskin, untuk anak yatim, nggak masalah. Tapi apa? Setiap pagi kita tenang, sudah adanya malaikat yang mendoakan kebaikan untuk kita. Ya seperti itu ya. Ya. Kemudian yang kelima, mendoakan orang tua. Ya. Sebagaimana diantara disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-24 ya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua, bapak dan ibuku, sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Nah, maka diantaranya nanti adanya pelajaran juga, ya bisa juga diartikan sebagaimana mereka mengasihiku dan menyayangiku di waktu kecil. Tapi ingat, kalau kita akan melihat kepada lafadznya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana ketika mereka dulu mendidikku. Artinya apa? Orang tua jika ingin mendapatkan doa anak yang soleh, mendapatkan bakti anaknya, bagaimana apa? Dia untuk mengarahkan dengan pendidikan yang benar. Karena kan anaknya akan mendoakan sebagaimana orang tuaku mendidikku. Roba yurobi tarbiyah. Ya. Maka nanti di beberapa universitas Islam adanya jurusan tarbiyah kan. Artinya apa? Jurusan pendidikan. Gitu loh. Jadi apa? Sebagaimana dulu orang tuaku mendidikku, anaknya itu menjadi benar, menjadi baik, menjadi soleh, karena apa? Orang tuanya yang memperhatikan pendidikan anak. Gitu ya. Dan ini hal yang sangat penting.
Seyogianya yang untuk kita pegang, kita untuk lebih ngirit dari makan, ngirit untuk beli perabot, ngirit untuk kemudian pengeluaran-pengeluaran yang mungkin kurang begitu penting. Yang penting apa? Kita pentingkan pendidikan untuk anak kita. Seyogianya gitu. Kadang ada orang yang lebih mementingkan melengkapi perabotnya dulu, menyicil kendaraannya dan lain sebagainya, yang untuk anaknya nanti jika memang masih sisa. Apalagi kenapa? Karena anakku di pesantren aja nggak mungkin dikeluarkan. Nah, kadang betapa banyak yang mendahulukan ya kakak-kakaknya atau adiknya di sekolah yang lain daripada ketika anak dia yang ada di pesantren. Gitu ya. Ya memang saking baiknya pesantren, nggak mau mengeluarkan santri hanya gara-gara SPP-nya nunggak sebetulnya. Tapi kan dengan ini kita harus lebih ngerti pendidikan mulia, menjadikan anak kita bisa baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menjadi solihah, mendoakan kita. Ya dari situ, bisa jadi anak kita yang kuliah gak pernah mendoakan kita. Dan dia gak ngerti bagaimana cara mendoakan yang benar. Bagaimana syarat-syarat agar doa dikabulkan. Tapi anak kita yang di pesantren, dia mengkaji kitabnya, dia ngerti bagaimana cara agar kemudian doanya dikabulkan dan dia jaga itu. Masya Allah. Gitu ya. Nah, maka ingat, masalah muslimin, jika kita ingin mendapatkan bakti anak kita, bahwa kita harus ya memperhatikan terkait dengan pendidikannya. Karena doa itu adalah kama robbayani shoghira. Sebagaimana ketika dulu mereka memberikan pendidikan kepadaku, maka sayangilah mereka berdua ya Allah. Hanya kan seperti itu. Adapun kemudian yang terakhir ya terkait dengan ya setelah kematiannya, apa yang bisa kita untuk melakukannya, ya, dimana di sini, ya, dengan ringkasannya hadis, ya, ada sekitar 6 hal yang bisa untuk kita lakukan. Yang pertama, mendoakannya setelah meninggalnya, banyak-banyak berdoa untuk kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, mensolatkannya ketika orang tua meninggal, ya. Dan bagaimana kalau bisa yang menyolatkan kita, yang mengimami kita, ya, menandakan berarti anak yang soleh, mengerti tentang ilmu agama, dia tahu bagaimana menyolatkan jenazah, maka tidak untuk menyolatkan orang tuanya kecuali adalah dirinya, anaknya. Ya, jangan sampai kemudian udur-uduran, ya, tunjuk-tunjuk siapa, sampai kemudian akhirnya yang menyolatkan imamnya adalah kaumnya. Kenapa? Karena anaknya nggak bisa nyolatin. Masya Allah. Ya. Selalu memintakan ampun untuk keduanya. Ya. Memintakan ampunan kepada Allah untuk keduanya. Membayarkan hutang-hutangnya. Ya. Bakti ketika setelah wafatnya orang tua. Melaksanakan wasiat yang sesuai dengan syariat. Wasiatnya. Janji mereka. Ya. Yaitu tanfid lahuma, ya, merealisasikan dari untuk keduanya kaitan dengan akdun lahuma, yaitu apa? Janji mereka berdua. Ya. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam, menyambung tali silaturahmi kepada orang yang keduanya dulu suka menyambungnya. Ya, jadi kalau mungkin masih ada kerabat keluarga yang dulu sering disambangi orang tua, setelah orang tua kita meninggal, kita yang melanjutkan. Ketika ada teman-temannya orang tua kita yang dulu disambangi sering oleh orang tua kita, maka setelah orang tua kita tiada, kita yang untuk menyambung untuk ya silaturahmi tersebut. Artinya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, ucapan perawi, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalaulah aku menambah, maka Rasul akan menambah, yaitu apa? Ada 2 pelajaran, adab kepada guru. Artinya apa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud tidak ingin merepotkan Rasulullah. Yang karena apa? Kalaulah sahabat Abdullah bin Mas'ud meminta lagi kepada Rasul, maka pasti Rasul akan menambahkan terus seperti itu. Maka ini akan merepotkan Rasulullah. Yang karenanya apa? Adab ya seorang murid kepada guru, untuk menghargai guru. Kemudian pelajaran yang kedua di poin yang ini, ya, yaitu apa? Ya, jika mau bertanya kepada Rasul, maka Rasul akan menjawabnya, yang untuk menunjukkan akan keluasan ilmu Rasulullah. Ya, jadi
Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalaulah aku akan menambah pertanyaan, pasti akan dijawab oleh Rasulullah. Yang menunjukkan bahwa di mana apa? Ilmu Rasulullah sangatlah luas. Ya. Nah ini masalah muslimakumullah yang bisa kita kaji di majelis yang mulia ini. Sudah masuk Isya Pak? Oh, 2 menit lagi masih ya. Nah, kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan Pak dari apa yang kita sampaikan. Ya, silakan, monggo Pak. Ya. Mm-mm. Mm. Tidak meninggalkan wasiat. Ya. Ya. 6. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Nanti terkait dengan hadis ini sebetulnya ada dua, baik itu kaitan dengan janjinya atau wasiat. Karena kan janji belum tentu wasiat, artinya begitu ya. Wasiat itu kan diantaranya nanti para ulama menyebutkan itu disampaikan ketika mau menjelang kematian. Ya, itu diantara wasiat. Wasiat itu disampaikan ketika mau menjelang kematian, kemudian yang kedua mau bepergian yang sangat jauh, bepergian jauh, maka untuk berwasiat itu. Nah, di mana apa? Berarti tadi kondisinya ada dua, baik itu janji. Ya, kalau janji ini kan kadang apa namanya, yang mungkin itu tidak tertulis, tidak resmi, gitu kan? Ya, seolah-olah kayak tidak begitu serius, tapi itu merupakan satu bentuk janji. Nah, jika ada orang yang kemudian datang, yang kemudian menyampaikan janjinya, dan apalagi sudah pernah juga disampaikan, ya bapak kamu dulu pernah berjanji seperti ini, gitu ya. Bapak pernah waktu hidupnya pun sudah dikomunikasikan, pernah berjanji apa, nah maka berarti itu untuk direalisasikan. Nah, adapun ketika wasiat dan memang tidak ada wasiat, ya maka tidak apa-apa, gitu ya. Jadi ketika seorang mau meninggal dunia yang tidak memungkinkan untuk adanya wasiat, memang tidak ada yang untuk disampaikan sebagai wasiat, yaitu tidak mengapa gitu ya. Apalagi contoh semuanya wasiat itu mungkin hanya kepada anak-anaknya yang sifatnya mungkin bukan benda ya, bukan harta. Ya contoh, kamu nak harus semakin rajin sholatnya. Nah itu kan wasiat juga itu ya. Nak, saya wasiatkan kepadamu nak, ya sholatnya untuk rajin. Anak-anaknya yang putri, jangan lupa nak ya, tutup aurat. Nah contoh mungkin begitu kan. Nah itu kan juga termasuk daripada wasiatnya. Nah jadi jika di mana seorang sebelum meninggalnya dia tidak meninggalkan wasiat, maka ya tidak mengapa, karena wasiat itu tidak menjadi satu kewajiban, apalagi memang ya tidak diperlukan dan tidak dibutuhkan dengan adanya wasiat tersebut. Mungkin begitu Pak, wallahu taala alam. Ini mungkin bisa kita kaji kesempatan kajian di malam hari ini, mudah-mudahan memberikan satu kemanfaatan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jambin wal aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.